Pandemi COVID-19 semakin membuka mata kita bahwa ketahanan sektor kesehatan masih perlu ditingkatkan. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang sangat maju dalam bidang pelayanan kesehatan, nampaknya Indonesia masih perlu banyak nih untuk membenahi pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Apalagi pelayanan kesehatan memiliki peran penting di masa genting saat pandemi COVID-19 ini. Selengkapnya akan kami paparkan untuk Anda dalam transformasi industri kesehatan. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, seiring pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan layanan kesehatan ini semakin meningkat ya. Nah, keberadaan rumah sakit ini sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga 12,86%. Nah, pada tahun 2016 jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia ada sebanyak 2.601, kemudian terus meningkat menjadi 2.449 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Nah, salah satu yang menjadi sorotan ya ketika pandemi ini sedang genting-gentingnya adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Lantas seperti apa gambaran ketersediaannya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, secara umum berdasarkan data rasio jumlah tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk atau bed to population ratio di Indonesia yaitu sebesar 1,21 banding 1000. Artinya per 1000 penduduk ini hanya tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Bayangkan saja ya saat ini dengan populasi sekitar 260 juta jiwa di Indonesia ini hanya terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia pun keterbatasan kapasitas ini telah menjadi sebuah isu di Indonesia. Ya meskipun memang tidak ada aturan mengenai rasio ideal, namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan bahwa setiap negara ini memiliki bed to population ratio sebesar 5 banding 1000 atau 5 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1000 penduduk. Lalu kalau dibandingkan nih dengan negara lain seperti apa sih posisi Indonesia? Nah kalau kita lihat data ini ya, Indonesia ternyata masih kalah jauh nih dibandingkan dengan negara-negara lain. India misalkan yang memiliki bed to population ratio 2,71 banding 1000 atau 2,71 tempat tidur di rumah sakit per 1000 jiwa. Padahal kita tahu ya India ini kan memiliki populasi yang cukup banyak hingga 1,3 miliar jiwa atau lebih 6 kali lipat nih dari Indonesia. Kemudian dibandingkan dengan tangga kita Malaysia ini juga mereka memiliki bed to population ratio 1,9. Selanjutnya di China populasi mereka ini 1,4 miliar jiwa. Nah rasionya ini sudah mencapai 4,34 banding 1000 atau 4,34 tempat tidur per 1000 penduduk. Sementara itu negara dengan rasio tertinggi ini kalau kita lihat di sini adalah di Jepang yaitu 13 banding 1000, disusul Korea Selatan 12 banding 1000. Lalu bagaimana dengan jumlah tenaga kesehatan kita? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki Indonesia masih sangat minim jumlahnya jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan data World Bank per 2017, jumlah dokter di Indonesia ini terendah kedua di Asia Tenggara yaitu sebesar 0,4 dokter per 1000 penduduk. Artinya Indonesia ini hanya memiliki 4 dokter untuk melayani 10.000 penduduknya. Nah di antara negara-negara ASEAN, rasio tenaga kesehatan di Indonesia ini berada pada posisi nomor 2 ya dari bawah atau satu tingkat di atas Kamboja 0,2. Kemudian dari segi rasio tenaga kesehatan juga masih di bawah Malaysia ya kalau kita lihat di sini dan juga Filipina. Kalau kita lihat data ini Indonesia ini bahkan berada jauh ya di bawah Singapura yang berada di posisi teratas dengan rasio 2,3 dokter per 1000 penduduk. Padahal menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rasio dokter dan pasien yang idealnya itu adalah 1 banding 1000. Namun mengacu data dari SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia setiap tahunnya ini sudah berangsur mengalami peningkatan. Berkaca dari tahun 2016 hingga tahun 2020, total jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dan juga dokter gigi kini telah mencapai 124.449 orang dengan proporsi terbanyak yaitu dokter
55%. Tapi yang menjadi catatan adalah masih adanya ketimpangan nih dari segi jumlah tenaga medis di Indonesia yang mayoritas 61,12%-nya tenaga medis ini berada di Pulau Jawa Bali. Sementara tenaga medis yang paling sedikit adalah di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan juga di Papua Barat. Kita akan lihat di slide yang terakhir. Ya, pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat disrupsi sektor kesehatan. Untuk meminimalisir interaksi langsung di tengah pandemi COVID-19 ini, perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan pun berubah ya. Apalagi kalau kita lihat seiring perkembangan teknologi yang kini semakin maju, ini membuat layanan di sektor kesehatan mau tidak mau, siap tidak siap, harus berinovasi dan juga memperkuat digitalisasi layanan kesehatan mereka. Nah, dengan adanya disrupsi di tengah pandemi, ada perkembangan besar nih yang muncul pada sistem pelayanan kesehatan kita. Nah, salah satu layanan kesehatan yang berkembang pesat di tengah disrupsi pandemi ini adalah telemedicine yang tentunya semakin memudahkan pasien dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jadi tanpa mengenal batas ruang dan waktu ya, karena kita bisa berkonsultasi dengan dokter hanya bermodalkan smartphone saja dan bahkan kini sudah ada layanan tebus obat, jadi pasien tidak perlu lagi nih ke apotek dan juga mengantri. Nah, hal ini juga didukung oleh pemerintah di mana pada tahun 2017 lalu pemerintah mengeluarkan suatu layanan kesehatan umum yang dapat diakses masyarakat Indonesia secara online, yaitu Telemedicine Indonesia atau namanya Temenin. Dan kini sejak pandemi karena dengan tujuan mengurangi kunjungan ke rumah sakit dan juga karena terbatasnya pergerakan selama PPKM, tak heran ya kalau health tech seperti telemedicine ini tumbuh sangat pesat. Namun ada beberapa catatan nih dalam implementasi telemedicine, diantaranya infrastruktur IT, kemudian kualitas tenaga kesehatan dalam mendiagnosa pasien dan juga pemberian resep hingga keamanan data pasien. Nah, yang konvensional bagaimana nih? Nah, mereka ini tentunya mengembangkan salah satunya ya wisata kesehatan yang membuat layanan kesehatan semakin nyaman bagi pasien. Jadi semakin banyak layanan-layanan kesehatan yang bagus dengan persaingan yang cukup ketat. Kemudian mereka juga mengubah image ya. Yang tadinya kalau misalkan kita berkonsultasi dengan dokter yang dulunya merupakan hal yang menakutkan, kini jadi lebih nyaman gitu ya. Kemudian dari segi data medis pasien juga bisa terekam dan juga terintegrasi antar rumah sakit sehingga memudahkan akses data dalam menganalisis informasi medis. Ya, kita harapkan bersama ya, semoga momentum ini bisa dimaksimalkan dengan baik demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pelayanan kesehatan di masyarakat diharapkan bisa semakin baik dan juga merata.